Ya Mu'adz, hafiz ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil qur'ani khassatan. Wahai Mu'adz, hafiz jagalah olehmu. Halaman 64. Wahai Mu'adz, jagalah olehmu ala lisanika, atas lidahmu, minal waqi'ati, daripada menggunjing, minal waqi'ati, daripada menggunjing, fi ikhwanika, pada saudara-saudaramu, min hamalatil qur'ani khassatan, daripada pemangku Al-Qur'an, para alim ulama, khassatan, padahal secara khusus. Wahmil dzunubaka alaika, dan pikullah olehmu dzunubaka, akan dosamu, alaika, atas kamu, wala tahmilha alaihim, dan jangan kamu pikul akan dosa di atas saudara-saudaramu, wala tuzakki nafsaka bidammihim, dan jangan menganggap suci olehmu akan dirimu dengan mencaci saudaramu seagama. Wala tarfa' nafsaka alaihim biwad'ihim, dan jangan meninggikan olehmu akan dirimu di atas mereka dengan merendahkan mereka. Wala tudhil amalad dunya fi amalil akhirati, dan janganlah engkau masukkan amalan dunia pada amalan akhirat. Wala turai bi amalika, dan jangan pamer oleh kamu dengan amalmu. Wala tatakabbar fi majlisika, likai yahdharun nasu min su'i khuluqika, dan jangan takabur kamu pada majlismu, agar supaya takut oleh manusia dari buruk perilakumu. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu, dan jangan berbisik olehmu akan seseorang dan ada di sisimu, yaitu orang lain. Wala tata'azzam ala nafsika, fatanqati'a anka khairatud dunya wal akhirah, dan jangan mengagung-agungkan olehmu atas manusia, mengagungkan diri atas manusia, maka terputus darimu oleh segala kebaikan dunia dan akhirat. Wala tumazziq an-nasa bilisanika, dan jangan mencabik-cabik oleh kamu akan manusia dengan lidahmu. Fatumazziqaka kilabun nari, maka mencabik-cabik akan kamu oleh anjing-anjing neraka. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, finnari, di neraka. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta. Hal tadruna ma hunna, apakah tahu kamu apa itu nasyitati nashta? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Qultu ma hiya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Apa itu demi bapakku engkau dan ibuku wahai Rasulullah? Qala, maka bersabda oleh Nabi, kilabun finnari, yaitu anjing-anjing yang ada di neraka. Tansyatul lahma minal azmi, yang menggigit
akan daging daripada tulang. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku berkata, demi bapakku engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Man yutiqu hadhil khisala wa man yanju minha. Siapa yang kuat akan ini perkara-perkara dan siapa yang selamat darinya. Qala, maka bersabda oleh Nabi, ya Mu'adz, innahu la yasir ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi. Sesungguhnya itu sungguh mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah ta'ala atasnya. Innama yakfika min dalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsika. Hanya saja memadai akan kamu dari yang demikian itu, oleh bahwa mencintai oleh kamu bagi manusia akan apa yang kamu mencintai untuk dirimu, wa takrahu lahum, dan membenci oleh kamu, lahum bagi manusia, ma takrahu li nafsika, akan apa yang membenci oleh kamu bagi dirimu. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimta, maka kalau begitu adapun engkau wahai Mu'adz qad salimta, yaitu sungguh selamat oleh engkau. Wallahi, kedengaran enggak? Baik. Hah? Oh, baik. Kalau kurang minta digedein. Enggak ada kuncinya. Enggak ada yang pegang kunci, enggak ada. Saudara-saudara sekalian, hadis kita ini amat sangat panjang. Hadis kita ini amat sangat panjang. Beberapa pertemuan ini udah berbulan-bulan, hampir setahun mengalah, kita sudah menerangkan hadis yang sangat panjang. Sampailah amal itu naik ke langit yang ketujuh. Pada akhirnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz bin Jabal, Nabi, bagaimana ini supaya saya ini selamat dari dunia sampai akhirat? Kan amalan saya ini enggak seberapa. Amalan saya ini enggak banyak. Supaya saya hidup ini di dunia ini benar-benar hidup yang bisa saya jadi hidup di akhirat, supaya saya selamat penuh bahagia. Apa resepnya wahai Nabi, supaya saya ini hidupnya bahagia? Maka Nabi ngasih resep pendek. Kata Nabi, iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun. Kata Nabi, Mu'adz, ente ikut saya aja, ente ikuti saya setapak demi setapak. Kita nyontoh Nabi dalam hidup kehidupan kita ini, nyontoh Nabi. Jadi yang terpenting berjalan. Masalah sampai nomor 2. Yang paling penting berjalan. Urusan sampai nomor 2. Setapak. Pakai sendal kanan dulu, copot sendal kiri.
pakai baju ngancinginnya dari bawah, nyopot baju dari atas, masuk masjid kanan, keluar masjid kiri, masuk rumah kanan, keluar rumah kiri, masuk WC kiri, keluarnya kanan, tidur lampu ndak usah nyala kayak begini karena Nabi enggak begitu. Makan jangan minum sebelum beres makan. Mau makan baru 2 suap kembung. Kalau ikan kembung mahal ya. Lah orang kalau kembung bagaimana? Begitu. Setapak aja dulu. Cara kita ngikut Nabi tuh ndak usah banyak-banyak. 1 maulid 1, kita 100 maulid berarti 100 ngikut Nabi. Begitu. Dalam setahun berapa kali maulid kan udah banyak. Kita udah bertahun-tahun, kudunya udah banyak. Pengikutan kita aman Nabi. Jadi kata Nabi, wis ente ikut saya aja, contoh saya aja, walaupun amalmu masih kurang, masih dikit, pengen nyontoh Nabi itu udah bagus, pengen ngikut Nabi itu udah bagus. Nanti pada akhirnya dari ujung pala sampai ujung kaki kita bisa nyontoh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara, kata Mu'ad ama Nabi, apa yang harus saya lakukan dalam sisa hidup saya supaya saya bisa selamat dari dunia sampai akhirat? Kiat-kiatnya dalam ngikut engkau bagaimana supaya saya bisa ngikuti engkau, supaya saya bisa mentauladani engkau wahai Nabi Muhammad? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa nyontoh engkau? Kata Nabi, dengarkan Mu'ad, tanemin, praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, baik Nabi, saya siap mendengar wasiat-wasiatmu supaya saya bisa manfaat umur yang masih ada. Kata Nabi, ya Mu'ad, hafid lisanaka minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil Qur'ani khasatan. Mu'ad, tolong jaga mulutmu, jangan berkomentar buruk kepada ulama. Itu pesan Nabi pertama, supaya hidupnya berkah, supaya hidupnya manfaat. Kata Nabi, tolong Mu'ad, jaga mulutmu, jangan berkomentar buruk kepada pemikul Al-Quran, yakni ulama. Jangan, apalagi ulama itu ahlul baitnya Nabi, apalagi ulama itu dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan.
ama ulama ndak boleh. Makanya ulama-ulama dulu kalau mau hadir ke majelis, dia pertama kali yang diminta sama Allah, Allahumma astur aiba muallimi fiyya wala tudhib barakata ilmihi minni. Bahasa Indonesianya, ya Allah, tutupi aib dan kekurangan ulama. Setiap mau hadir di majelis-majelis kebaikan, doa keluar rumahnya, ya Allah, tutupi segala aib dan kekurangan ulama, jangan sampai saya lihat. Dan saya mohon ya Allah, jangan sampai hilang barakah ilmu ulama. Jangan sampai saya enggak dapat barakah ilmu dari hadir di majelis ilmu. Itu diajarin. Kenapa ada kiai mabok-mabokan? Umpama minum teh botol cap topi miring, tahu aja ya. Cap topi miring. Ada ulama tuh minum minuman, kita tutup mata, mulut tutup, tangan tutup, no comment. Sebab apa? Sebab cara tobatnya bisaan dia, wong dia mau ada ilmunya. Ilmu taubat, rukun taubat nasuha punya. Abis mabok, malamnya dia nangis sama Allah dengan taubat yang benar, dosanya habis. Orang yang dosanya habis udah bersih, kita masih dongengin aja. Bahaya. Itu nyata mabok. Apalagi kalau belum mabok, cuman masuk bar, kan bisa aja nyeret anaknya ya kan, yang masuk situ. Atau dia mau dakwah kayak Gusmik, kan begitu masuk tempat begituan. Kan kita nggak tahu. Jadi yang kita lihat aja, kita enggak usah berkomentar buruk. Apalagi yang kita enggak lihat, cuman dari medsos aja, yang enggak jelas begitu, enggak jelas. Jangan. Cara tobatnya pinteran di dia. Lagi kalau ngomong dosa banyakan kita, karena kita mau ibadah aja sama dia, kesempatan diterima banyakan di wong dia mah punya, kita mah enggak. Jadi kita enggak mau berkomentar buruk. Kata Allah dalam hadis qudsi, Imam Bukhari riwayatkan, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Kata Allah, siapa orang yang membenci ulamaku, ku izinkan dia untuk diperangi. Siapa orang yang membenci ulama, ku izinkan untuk diperangi. Apa tafsir hadisnya? Banyak.
Salah satu tafsirnya yang paling parah, kata Sayyid Muhammad bin Abbas bin Alwi bin Abbas al-Maliki, Sayyid Muhammad rahimahullah rahmatul abrar, itu anaknya haram jadi ulama. Orang yang membenci ulama tuh anaknya Allah haramin jadi ulama, kagak bakalan anak cucunya jadi ulama gara-gara membenci ulama. Bahaya. Kalau baru boleh dah, jangan membenci ulama. Bahaya, bahaya membenci ulama, apalagi ulamanya ahlul bait, anak cucu Nabi. Jadi ahlul bait itu andai bengal, ahlul bait itu kayak Quran, kayak andai bengal, kayak Quran robek, kayak Quran, ada Quran robek, boleh nggak kita injak-injak? Tetap harus begitu ada zuriyah Rasul. Jangan kita berkomentar jelek ya, enggak boleh, enggak boleh. Itu yang benar. Kita ingetin kalau dia salah, mabok umpama, kita lihat sama mata kepala kita, Bib, jangan begitu, engkau panutan kami, jangan begitu. Itu namanya kita hormat sama Nabi, sayang sama Nabi. Tuh begitu. Jangan. Apalagi cuman baru katanya doang. Begitu ulama. Wis kalau ulama tuh dimusuhin, negara mana aja yang musuhin ulama, pastikan acak kadut. Enggak bakalan beres, ribut melulu. Itu begitu. Kita mah jangan. Kayak presiden nginjek tai ayam. Presiden tuh orang mulia, orang rendah mulia, nginjek tai ayam. Najis nggak? Kalau udah dibersihin tai ayamnya, mulia lagi nggak? Iya, kita nggak tahu. Jadi itulah dzurriyyah Rasul. Nabi itu cahaya yang disebar ada dua. Ada cahaya Nabi lewat darah, namanya keturunan. Itu cahaya Nabi lewat nasab, nasab. Itu namanya ahlul bait. Ahlul bait itu cahaya Nabi lewat nasab, yakni darahnya Nabi. Kedua, cahayanya Nabi lewat ilmu, itulah ulama. Apalagi kalau ulamanya ahlul bait, jadi cahayanya ada dari sisi nasab dan dari sisi ilmu. Begitu. Kita jangan, kata Nabi, kalau pengen bisa ikut saya, jangan celak ulama, lebih-lebih ulamanya ahlul bait. Jangan, nggak boleh. Semacam Habib Rizik bin Syihab. Habib Rizik
datuk-datuknya jasanya gede. Dulu mau mendirikan Nahdlatul Ulama, kagak punya duit, apalagi dari pribumi, tangkepin nama Belanda. Yang ngasih duit datuk-datuknya Habib Rizik, makamnya di Muflihun, makam di Mimbar. Muflihun tuh namanya keramat Pondok Betung. Dulunya Pondok Betung. Ente ngalamin? Enggak ngalamin ya? Itu masih Pondok Betung. Kelurahannya ampe situ, ampe rumah saya di KPN tuh. Semuanya kelurahannya Pondok Betung. Kelurahannya Pondok Betung. Kelurahannya tahun 75 jadi Jakarta. Tahun 75 jadi Jakarta. Darun Najah segala macam jadi Jakarta, termasuk Abdurrahman Soheh tuh kan. Jadi Jakarta. Lah batasnya kali aja kali Pesanggerahan. Terus kayak Bunyamin tuh sebelah marinya Serengseng, Tengger muanya. Kayak deras segala macam. Tenggerong tuh. Tenggerong muanya. Tahun 75 jadi Jakarta. Jadi itu disebut keramat Pondok Betung. Di Tanah Abang tuh ada namanya Museum Tekstil. Itu wakafnya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhsin bin Abu Bakar Al-Attas. Ada wali gede di Depok, namanya masih hidup, Habib Abu Bakar Az-Zabibi. Di Tanah Bar itu cucunya Muflih, cucunya Habib Hanif Al-Ad, itu cucunya Muflihun. Habib Rizik nanti dari ibu Habib Rizik, jadi makanya bin Syihab dia binnya tuh begitu. Gus Dur tuh ziarah mulu, Gus Dur ke situ tuh dari dulu sampai sebelum jadi presiden. Kalau Gus Dur nyebutnya keramat Rempoa, nyebutnya nyari-nyari orang di Rempoa sampai ujung sana, di mana ada keramat orang nemu. Uang Gus Durnya bilang begitu. Ditanya Gus Dur, di mananya? Enggak jauh dari Organon. Di mananya? Pokoknya ada kali dah. Yaitu namanya keramat Pondok Betung. Itu masjid wakafnya daripada kakeknya Habib Hanif, Habib Riz. Hektaran sampai bawah-bawah, makam-makam masih ada sertifikat. Orang kaya dari Arab, kaya itu begitu, hormat semua. Mbah Hasyim hormat, ama itu Habib Abdullah bin Alwi atas, mau di atas Syekh Nawawi belum ada ini, mau sono zaman dulu ini belum ada ini, dulu zaman dulu itu luar biasa. Saudagar Arab, disebutnya saudagar Arab. Kita orang jangan mencela ulama, begitu, enggak boleh mencela ulama. Tapi saya enggak suka, enggak sependapat dengan pergerakan arah politiknya. Enggak apa-apa. Kayak kita orang bermadhab Syafi'i, kan hormat sama Imam Abu Hanifah, hormat. Tapi kita enggak apa-apa.
Kita hormat sama Imam Malik, tapi kita ngikutnya sama Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i anak cucunya Nabi. Ibunya itu cucunya Nabi. Kalau bapaknya ke atasnya misana Nabi. Maka ikut Imam Syafi'i emang ikut Nabi. Begitu. Imam Syafi'i itu bapaknya. Kakeknya Imam Syafi'i yang ke-9 itu kakeknya Nabi ketiga. Jadi satu. Kakeknya Nabi ketiga itu kakeknya Imam Syafi'i jadi Nabi sama Imam Syafi'i itu misana. Jadi Imam Syafi'i itu anak keponakannya Nabi dari bapak. Kalau dari ibunya cucunya Nabi, dari ibunya Imam Syafi'i. Tuh begitu. Makanya orang Indonesia tuh hormat ikutnya madhab Syafi'i. Amang amma habaib hormat kita orang Islam ini datang ke Indonesia ini dari Yaman, dari yang di sejarahnya itu dari Gujarat, India. Dari Yaman nggak bisa langsung ke Indo, kudu habis bahan bakarnya mendarat dulu di dakwah dulu baru ke Indo. Begitu. Dan bersyukur Islam masuk ke Indonesia ini beda dengan Islam masuk ke Eropa. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia ke timur jauh. Zaman dulu nyebutnya belum ada Indonesia, namanya timur jauh. Belakangan sebutannya Asia Tenggara. Ini Islam masuk ke Indonesia sama Islam masuk ke Eropa berbeda yang bawanya, dan ini kita patut syukuri. Alhamdulillah. Bukan kita menghina yang di Eropa, bukan. Karena memang pada zamannya itu yang dibutuhin. Jadi Islam masuk ke Eropa itu sains dan teknologi. Itu Islam ke Eropa. Ilmu kedokteran, ilmu antariksa, bagaimana menyelami luar angkasa. Mereka yang masuk ke Eropa. Sahabat Nabi namanya Tariq bin Ziyad, itu di Spanyol, sampai Spanyol. Itu begitu. Karena Islam itu masuk ke Eropa pakai akal yang lebih dikedepankan. Ilmu pengetahuan yang lebih dikedepankan, akhirnya rontok. Tinggal cerita doang. Di Spanyol dulu ada negara Islam terhebat, namanya Andalusia. Tapi dulu begitu. Sekarangnya kagak ada. Dan bersyukur masuk ke kita punya negeri ini bukan lewat ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi lewat zikir. Lewat zikir, torekat. Makanya orang kalau hadarat tahlil aja Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana aja Syekh Abdul Qadir Jilani, di mana aja itu Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir, selalu begitu. Karena memang masuk ke kita nih zikir. Sehingga semiskin-miskinnya orang Indonesia nggak bakalan jadi kafir, nggak bakalan.
nggak bakalan jadi kafir. Walaupun ama sholat mualas banget, tapi ama Islam luar biasa. Begitu nggak kira-kira? Ih, Masya Allah. Kalau diajak sholat nggak mau. Tapi ya Allah, kalau udah tahlilan bisa orang 300 itu. Rame. Di kebun kopi begitu nggak? Enggak, alhamdulillah. Tuh begitu. Kalau diajak ibadah susah. Tapi kalau dakwah di orang mati mau. Jadi orang jadi dakwahnya di orang mati. Banyak perempuan muslim juga suruh pakai kerudung marah-marah. Tapi kalau ada orang mati baru pakai kerudung. Di kebun kopi ada? Enggak ada, alhamdulillah. Itu yang nggak pakai kerudung, pakai apa? Pakai kerudung hitam tuh. Nah, iya. Cuman dakwahnya kepada orang mati nih, jadi orang mau kayak begini nih pakai kerudung. Cuman orang mati yang diajak ngomong. Kan susah ya. Susah kalau di orang mati. Susah. Jadi begitu. Maka bersyukur Islam masuk ke Indonesia lewat zikir. Jadi biar kata dia itu Masya Allah, enggak ibadah, diajak sholat susah. Tapi kalau dikata demo membela agama, itu paling depan. Muter-muter benderanya itu luar biasa. Begitu kita orang. Iya begitu. Karena fadilah orang-orang dulu nanemin zikir. Di Eropa enggak, zikir kurang. Yang aduan ilmu pengetahuan jebol. Karena hatinya enggak ada cahaya. Yang di otak ilmu. Zikirmu di hati. Otak jebol. Lihat nih. Di Indonesia COVID begini. Yang ngandelin otak jebol semua. Ngandelin otak. Sampai sholat aja orang berani. Sholat banyak maaf. Enggak. COVID begitu. Corona songong itu. Yang ke masjid itu songong. Corona begini. Radikal. Gua mau enggak sok-sokan jadi orang. Tapi kalau udah ketemu Sabtu sama Minggu di sektor 7 sampai Geraha Raya nyampe, ada enggak tuh di kebun kopi begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Tuh begitu saudara. Ini ngandelin otak. Coba aja dia dari rumah menuju masjid boncengan, rapat di masjid renggang, pulang naik motor rapat lagi. Ada nggak model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu saudara. Ini karena ngandelin otak. Yang kakak sampai dia rame. RT 08 positif, ting aja di grup WA. Iya saya dengar juga begitu. Ting ada yang masuk lagi. Katanya si orangnya udah dibawa ke Wisma Atlet. Wisma Atlet di mana ya? Kemayoran. Iya. Oh udah dibawa. Tapi mau lewat depan rumahnya orang berani. Sebab orangnya di Wisma Atlet coronanya apa ya begitu penyakitnya misah. Penyakitnya misah, ketinggalan. Kadang ketinggalan di karpet. Orangnya udah pulang,
Coronanya nyisa maka karpet kudu digulung. Takut karpetnya terpapar koron, belum ada rumah sakit emang udah ada. Jadi ini ngandelin otak. Dzikir singkatnya kata Nabi, jangan menggibah, berkomentar buruk kepada ulama. Jangan. Wa Allah dulu Sayyid Agil Siraj rahimahullah, masya Allah wa hafidahullah, gara-gara jenggot doang tuh rame, makin panjang jenggot makin goblok. Emang kalau media begitu, motong yang bikin ribut aja. Apalagi zaman kayak begini, di share-share di grup yang video tahun kapan, share aja. Kita nggak pakai baca, share lagi. Tuh dosa jariah. Kita jangan main share. Dibaca bener enggak ini? Pas ditanya, ini video 20 tahun yang lalu. Innalillahi. Jadi bikin ribut aja. Jangan kita. Jangan. Pokoknya kita orang majelis sama ulama mah kudu hormat aja. Sama kita udah ngaji sama itu ulama, sama ada kita belum, kudu hormat aja sama kiaimu. Ada kiai wis hormat aja. Sampai ama agama dinilai. Saya cerita, ada kasus di Mesir, ada satu kuburan rame banget, rame orang ziarah, rame. Masya Allah, orang ziarah ramenya setengah mati. Adalah wali Allah gede datang, dibilangin ente ini ziarah sama siapa? Kata orang-orang, ama wali. Ente pengen tahu wali ini namanya siapa? Enggak tahu, pokoknya ini wali aja dah. Ente pengen tahu? Iya. Ini kuburan bangkai sapi. Kuburan bangkai sapi dikubur. Gali aja kalau nggak percaya. Tapi Allah maha baik. Baik sangka ente ama sapi dikata wali, Allah ijabah. Bagaimana kalau wali benar? Tuh cuman nyangka wali. Nyangka wali. Diijabah. Nyangka wali. Itu diijabah. Padahal salah. Baiknya. Sebab sangka baik bagus. Begitu. Kita kan nggak tahu kayak sama Habib Rizik bin Syihab. Taunya dari media pada orang Islam. Sebenarnya nggak tahu dia. Kita ikut nyela aja. Bahaya. Kita nggak usah. Kita orang nggak demen sama pergerakannya, nggak usah share, nggak usah nyela. Begitu aja. Supaya kita bisa ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mencela ulama. Sebab kalau mencela ulama, dia ahli waris Nabi. Bahaya. Mencela ulama tuh bahaya. Dalam mazhab Abu Hanifah jadi kafir mencela ulama tuh. Apalagi kata kita, apa iya keturunan Nabi? Aduh, ndak usah lagi lah. Begitu, ndak usah. Begitu.
Kita jangan kaya-kaya begitu kayak orang-orang. Jangan. Ndak adab dalam Islam. Ndak boleh. Kita kudu hormat. Kudu hormat. Luar biasa. Cuman orang-orang yang tidak mengerti kaum muslimin yang memusuhi dzurriyyah Rasul. Jangan. Kan kita sholat begini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi, kecuali Habib Rizik. Jangan ya Allah, jangan. Ini enggak benar sholatnya. Milih-milih. Ini wa ala ali nih kudu pas di hatinya. Ama habaib mah kudu hormat, kudu takzim. Kudu takzim. Begitu. Biar kita selamat dalam maulid Daibai, ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahli baitnya Nabi itu penyelamat bumi, biar bumi enggak murka sama kita karena ada ahlul bait. Kalau udah nggak ada yang nyebarin ilmu di kampung, hancur dah. Hancur. Maka ama ulama hormat aja. Muallim Syafi'i Hadzami, Allah yarham, malam minggu mau hawal, malam minggu besok hawal. Mana Taufik tuh? Malam minggu besok ya? Iya, malam minggu. Yang waktunya luas, malam minggu besok. Ya, ke situ aja. Habis Isya. Acara siang dihilangin. Iya. Acara siang dihilangin. Takut masalah kerumunan. Gitu. Pengennya sih dari Tangsel nih ada yang kampanye di situ. Kalau kampanye mah ora apa-apa. Kalau kampanye mah enggak apa-apa. Boleh. Kalau doa zikir mah enggak. Iya, emang peraturannya begitu kan, kita ikuti aja kan. Gitu. Kalau enggak jadi ribut ya susah juga gitu. Begitu. Jadi malam minggu Muallim Syafi'i Hadzami belum pernah itu nyela ulama. Hatta Imam Khomeini yang disebut tokoh Syiah Iran belum pernah memaki-maki. Udah belum? Oh, takut kode udah doang. Itu belum pernah. Imam Ghazali, panutannya Muallim Syafi'i Hadzami itu Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Ini kan Imam Ghazali kitab yang kita baca paling keras kalau udah membahas ulama dunia, ulama ulama jahat, tapi belum pernah menyebutkan orang, kriteria aja, nggak ada nyebutin nama dia, nggak ada. Sesuai hadis Nabi, ulama jahat yang kerjaannya nunduk-nunduk sama pejabat, paling begitu doang. Orang mah ndak ada. Imam Ghazali di semua kitabnya. Padahal orang yang paling rajin mengkritisi ulama, tapi nyebut orang mendah. Karena bahaya. Kita ndak boleh sama ulama, jangan. Bahaya. Itu pesan Nabi pertama.
ama Mu'ad bin Jabal, jang hafid ala lisanika minal waqi'ati fi ikhwanika min hamalatil qur'ani khassa. Kedua, pikul aja dah dosa dewek. Dosa kita aja udah banyak. Kita nyela-nyela orang biasa aja kagak bol, apalagi lah ulama. Nah, kalau mau nyela baru iya, jangan ulama, iya, jangan tuh. Pikul aja dosa kita, jangan kita mikul dosa ulama, jangan. Dosa kita aja udah gede, apalagi kalau dia ternyata tidak salah, cuman katanya doang. Gara-gara katanya orang kan bisa menframe, membenci, begitu. Kenapa kayak macam Habib Rizik Syihab nih, hafizahullah wa ra'ahu bi riayatil khassa, dibenci banyak orang. Masalahnya didaulat menjadi imam besar umat Islam Indo. Lah banyak yang tua-tua tuh. Ngapa dia bukan gua begitu? Ini yang jadi masalah. Ini yang kudu rapi. Begitu. Ya kita sholat imamnya bujangan aja sah. Sah nggak? Iya sah. Nggak apa-apa. Yang kayak begitu boleh. Ini mengapa? Makan garamnya banyakkan saya pantas darah tinggi. Jadi repot. Itu jadi kedengkian. Yang awam ikut. Ini jadi repot. Jangan kita. Wala tuzakki nafsaka bidammihim. Jangan kita menganggap suci kita, mencela mereka kayak kita orang paling benar. Jangan. Kita pemerintah juga jangan dah. Kita mau orang doain aja biar pemerintah dapat hidayah, fokus mensejahterakan rakyat. Begitu. Jangan sampai kalau jadi pemimpin tar mau mensejahterakan rakyat, kalau pas sudah jadi salah dengar, kalau jadi pemimpin mau memenjarakan rakyat, beda dikit. Kita jangan, hormat saja sama pemimpin, hormat. Daripada enggak ada pemimpin bakal kacau balau. Ada pemimpin kayak begini aja kacau balau. Kerjaannya yang kagak-kagak, udah over, udah nggak beres. Kita jangan nyela. Itu ngapa itu? Nurunin baliho. Ngapa? Jangan. Itu saking hormatnya. Jangan sampai itu foto ulama kepanasan, kehujanan panas. Tuh begitu. Makanya diturunin. Bagus nggak? Iya. Biar nggak kepanasan. Kan kasihan dijemur panas dingin. Begitu mungkin. Tapi masalahnya yang kepanasan yang nurunin. Nggak usah bersangka dah. Yang baik-baik aja. Begitu. Yang baik aja lah. Pegel. Jadi kita orang mengaji aja. Biar selam. Jangan. Ama apa aja kita kudu hormat. Kita harus lihat 4 supaya kita selamat. Lihat 4 supaya selamat. Tuhannya yang berseberangan nama kita, umpama kita ukur kita Tuhannya Allah, dia Allah juga.
Kita kitab sucinya dia, iya. Kita agamanya Islam, dia Islam. Gitu. Kita nabinya Muhammad, dia udah sama-sama. Jangan digede-gede. Sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama nabinya Muhammad, sama-sama kitab sucinya Al-Quran, sama-sama agamanya Islam. Iya. Ya kalau beda timbang ukuran baju biasa. Ada orang cocoknya pakai M, pakai M. Tapi yang cocoknya XL kan jangan dipaksa ya. Jangan biar enggak ribut. Biar enggak ribut kayak Tangerang. Segrup WA beda pilihan udah ribut aja di grup WA-nya. Ada nggak kayak begitu tuh? Ya Allah, nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Padahal segrup itu, semajelis lagi dia. Masjidnya sama masjidnya. Wih ributnya kencang. Mau ngapain? Begitu. Padahal udah jadi mah udah aja. Orang ingat kita. Begitu ya? Iya begitu. Ya biasa aja. Nggak usah ribut-ribut kayak begitu, biasa aja, nggak usah, terserah aja sukanya yang mana. Begitu. Saya aja ditanya milih yang mana, pokoknya orang Tangerang Selatan pesan saya jangan milih nomor 4 aja. Begitu ya Pan, nggak ada. Iya, kalau nggak ada yang mana demenin, jangan ribut. Pegel mau ngapain ribut? Begitu, ribut. Akhirnya yang kagak gitu ya. Dah tuh segitu dulu dah tuh, masih panjang, mundur lagi nanti bacanya. Wala tudkhil amalad dunya fi amil akhirati. Baris mana tuh kalau pengen diterangin? Sampai situ tuh. Ingetin. Iya, untuk kita terangin. Itu begitu. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa? Silakan.